Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Victory Kids. Selamat hari Natal ya. Yola, kalau Natalan biasanya Yolanda ngapain sih? Kalau hari Natal aku biasanya pergi ke gereja sama mama papa, terus ngerayain Natal di gereja, Kak Fani. Oh, emang Natalan itu kita memperingati apa, Kak Yola? Hari Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang di dunia. Oh iya, karena sekarang kita masih memperingati hari Natal, kita mau menyambut kedatangan Tuhan di dunia ini. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu Selamat Datang. Kedatangan Tuhan, terus kita ngapain lagi nih ya? Kita harus kabarkan kita kabarkan ke seluruh dunia, kita kabarkan ke pulau dan benua. Oke, adik-adik siap mengabarkan kedatangan Tuhan di dunia? Ayo, kita nyanyiin lagu dari pulau dan benua. Selamat pagi anak-anak, selamat kita kembali bertemu di acara kita di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berbakti bersama-sama ya. Nah, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya saya mau bertanya, apa kalian sehat semua di rumah? Saya harap kalian sehat semua ya. Ya, sebelumnya kita akan berdoa, kita akan tutup mata, kita lipat bersama, kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, cerita firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya mau tanya, siapa yang tahu cerita minggu yang lalu? Ya, ada seorang laki-laki yang mengasihi Tuhannya dan dia dijanjikan oleh Tuhan dia akan bertemu dengan Sang Mesias. Dan ternyata apa? Dia bertemu, siapa namanya? Ya, Simeon. Simeon adalah seorang laki-laki yang sangat mengasihi Allah sehingga dia boleh dipertemukan dengan Mesias. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, tema pada hari ini yaitu orang-orang Majus yang menyembah Tuhan Yesus. Kalian tahu nggak orang Majus? Pada suatu saat ketika Tuhan Yesus lahir, ya, orang Majus dari timur, yaitu orang Majus itu adalah seorang raja-raja yang mereka berasal dari timur jauh, ya. Mungkin perjalanan mereka bisa berbulan-bulan, ya. Dan ketika mereka melihat ada satu tanda
tanda yaitu suatu bintang yang sangat bercahaya. Bintang itu sangat spesial. Mereka tahu, dia mempelajari setiap ilmu perbintangan. Dan mereka tahu bahwa ada seorang raja telah lahir di dunia ini. Karena itu mereka bersepakat sama teman-teman raja-raja yang lainnya, mari kita pergi menemui dia dan menyembah dia. Ya. Nah, orang Majus ini dia sangat jauh tinggalnya, ya. Dia sangat jauh, tetapi dia mau mempersiapkan dirinya untuk datang mencari Tuhan Yesus, ya. Di mana Tuhan Yesus dikatakan dia sudah lahir di kota apa namanya? Kota Bethlehem. Tapi mereka tidak tahu karena mereka hanya tahu lihat bintangnya saja. Dan akhirnya mereka berangkat. Dengan mungkin pada waktu zaman dulu kan mereka berangkat nggak mungkin pakai mobil kan, ya. Jadi mereka dengan apa? Dengan unta, betul, ya. Dengan unta mereka berjalan bersama-sama. Mungkin 3 orang raja ini nggak mungkin mereka cuma bertiga kan? Mereka pasti banyak bawa pengawalnya, bawa yang apa budak-budaknya untuk mengiring mereka pergi mendapati untuk melihat mencari Tuhan Yesus yang sudah lahir itu. Akhirnya mereka berjalan hari demi hari, minggu demi minggu, sampai akhirnya mungkin saya kurang tahu berapa lama mereka sampai ke tempat Tuhan Yesus lahir. Kurang lebih mungkin ada 2 atau 3 bulan ya. Nah di situ mereka sampailah mereka di satu saat di kota yang namanya Yerusalem. Kalian ingat ya, di Yerusalem itu ada seorang raja yang berkuasa pada saat itu. Siapa namanya? Kalau ada yang pernah tahu mungkin? Ya, Herodes. Ya, raja di Yerusalem yang berkuasa pada saat itu adalah Herodes. Ya, sampailah mereka di kota Yerusalem. Dan akhirnya mereka bertanya-tanya kepada orang, tahu nggak kalian di mana raja yang baru dilahirkan itu? Tapi orang-orang pada nggak tahu, ya. Akhirnya mereka bertanya, akhirnya kedengaranlah sama Raja Herodes. Bagaimana ada orang rombongan banyak gitu ya dari negeri timur mencari seorang raja yang baru lahir. Herodes bingung, siapa mereka ya? Akhirnya mereka karena itu mereka memanggil orang Majus dan mereka bertanya tentang apa itu. Akhirnya Herodes berkata, wah saya harus mengumpulkan orang-orang Yahudi, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mungkin mereka tahu. Akhirnya mereka kumpulinlah mereka semua, ya. Semua ahli Taurat, semua tua-tua orang Israel, ya pada waktu itu dikumpulin. Coba katakan, di manakah ada seorang raja yang akan lahir, yaitu Mesias di kota Daud, katanya. Terus akhirnya dikatakan bahwa, oh ada dalam Taurat tertulis bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, yaitu di kota Daud, ya. Dan akhirnya Herodes setelah dapat kabar seperti itu, dia manggil siapa sih orang-orang Majus, dan dia katakan, hai orang Majus, saya sudah dapat kabar bahwa raja yang baru dilahirkan itu ada di kota Bethlehem. Jadi kamu pergi aja ke sana. Tolong kalau kalian sudah sampai di sana, ya, kalian beritahu saya, kabari saya juga mau datang ke sana untuk menyembah dia. Kira-kira betul nggak adik-adik? Betul nggak anak-anak? Kalau Raja Herodes mau menyembah Tuhan Yesus? Tidak ya. Ada suatu pikiran yang jahat daripada Raja Herodes. Kita tahu bahwa seorang raja yang berkuasa, kalau tahu ada anak raja yang lahir, dan itu merupakan saingan daripada dia. Nggak mungkin dia mau senang ya. Karena itu sebenarnya dia ingin membunuh Tuhan Yesus. Dan akhirnya singkat kata bahwa orang Majus itu datang pergi dan menuju kota Bethlehem. Dan waktu dia berjalan menuju kota Bethlehem, akhirnya bintang yang mereka lihat di timur itu terlihat kembali. Dan akhirnya dituntun sampai tepat di atas rumah di mana Tuhan Yesus tinggal pada waktu itu. Ya. Sehingga orang-orang Majus itu melihat dengan bersukacita. Karena apa? Bintang itu menunjukkan bahwa raja yang baru dilahirkan itu ada di tempat itu. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam rumah itu dan mereka melihat ada bayi Yesus di situ bersama ibunya Maria. Dan mereka bersukacita. Karena apa? Apa yang sudah mereka pikirkan, apa yang sudah mereka percayai, ya, bahwa raja yang sudah dilahirkan itu sudah mereka lihat dan mereka sujud menyembah dan mereka bersukacita karena mereka melihat Sang Mesias. Dan karena itu lihatlah
pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang memang benar-benar mengasihi dia. Ya. Walaupun dia dari jauh, tetapi ada satu kerinduan dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus pada waktu itu masih bayi, tetapi mereka tidak malu. Mereka langsung sujud menyembah kepada Tuhan Yesus walaupun masih bayi. Dan mereka membuka semua perbendaharanya. Mereka bawa mungkin dari sana tuh membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka semua kasih kepada orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf ya. Dan mereka sujud menyembah, dan pada malam itu juga mereka diberikan mimpi oleh Tuhan, di mana kata malaikat Tuhan dikatakan, kamu tidak usah balik lagi ke Herodes, tetapi kau pulanglah ke jalan yang lain. Ya. Dan pada saat itu juga ketika mereka pulang menuju jalan lain, ternyata Yusuf juga diberikan mimpi oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin menyelamatkan Yesus daripada tangan Herodes. Jadi pada waktu itu Yusuf diberi mimpi untuk segera pergi menuju ke Mesir beserta istrinya Maria dan bayi Tuhan Yesus. Dan akhirnya malam itu juga mereka pergi ke Mesir. Dan esok harinya ketika Herodes mendengar bahwa orang Majus setelah menipunya tidak mau balik lagi ke dia, dia sangat marah sekali. Apa yang terjadi coba adik-adik? Dia mengumumkan bahwa setiap bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, atau dari 2 tahun sampai bayi itu yang baru lahir, harus dibunuh. Berarti ada suatu kengerian atau ada suatu hal yang sangat mengerikan di mana bayi-bayi dibunuh pada waktu itu. Tetapi bayi Tuhan Yesus gimana? Tuhan sudah selamatkan. Allah Bapa di surga sudah mengasingkan di Mesir bersama orang tuanya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah Bapa di surga menyelamatkan bayi Yesus itu menyingkir ke Mesir, dan juga Tuhan memimpin orang-orang yang percaya kepada dia atau berharap kepada dia yaitu orang-orang Majus. Dia juga pergi pulang ke rumahnya dengan tidak kurang apapun, itu karena pimpinan Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong setiap orang yang mengasihi dia. Ya, orang yang mau dengar-dengar kepada dia. Nah, anak-anak, apa kalian dengar-dengar kepada orang tua kalian? Ya, kita harus dengar pada orang tua kita. Amat lebih pada Tuhan. Ya, karena Tuhan juga senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa hidup berkenan kepada dia. Nah, tidak hanya di situ saja. Setelah bayi Yesus diasingkan di negeri Mesir, maka mereka tinggal di Mesir beberapa waktu lamanya, dan akhirnya setelah mereka mendengar bahwa Raja Herodes sudah meninggal, maka akhirnya kata Tuhan disuruh mereka kembali ke daerah asalnya. Mereka kembali, tetapi karena mereka takut ada hal yang tidak berkenan kepada yang lain, maka ternyata dia datang ke satu kota yang namanya Nazaret. Dan disitulah mereka tinggal, sehingga dikatakan bahwa Yesus berasal dari kota Nazaret. Dan Tuhan Yesus di situ tumbuh sampai besar, sampai dia menjelang dewasa. Ya, dia tinggal di kota Nazaret. Ya, cerita firman Tuhan kali ini tentang orang Majus yang datang menyembah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyembah Tuhan? Ya, karena dia adalah Tuhan kita yang sungguh ajaib. Dia yang sudah mati bagi kita. Dia sudah dikuburkan, ya, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, itulah kenapa kita harus menyembah dia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat agung. Tuhan yang sangat ajaib. Ya, karena itu jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Marilah kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tidak dipanjangkan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebagai ayat hafalan, kita akan baca di dalam satu Injil. Dalam Injil Lukas 1 ayat 68a yang berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kita hanya yang A-nya saja ya, berarti terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Jadi bersyukur kepada Allah kita ya, karena dia melawat kita semua yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa ya, kita akan tutup mata. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu
yang mengajar kami untuk senantiasa boleh menyembah-Mu dalam kehidupan kami. Seperti orang Majus, walaupun dia jauh datang dari timur Tuhan, dia rela datang untuk menyembah bayi Yesus. Demikian juga kami mau menyembah Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Pimpin kami senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan, dalam sekolah kami, walaupun sekolah kami dalam online Tuhan, tolong pimpin kami, berikan hikmat, biarlah Engkau memberikan kepindahan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus atas pimpinan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami juga menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Orang tua mereka dalam mendidik mereka, Engkau berkati juga Tuhan. Berkati guru-guru juga yang lain, Engkau berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa menyertai dalam masa pandemi corona ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati kami dan memberikan kesehatan yang prima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah-Mu. Kami serahkan semuanya dalam nama berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya anugerah daripada kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang setia. Amin.